Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas power series atau yang bisa kita sebut sebagai deret kuasa atau deret pangkat ya. Deret pangkat atau deret kuasa, sama aja. Oke, jadi dalam deret pangkat itu ada sebuah teori yang merupakan inti dari materi deret pangkat. Teorinya adalah berbunyi seperti ini. Diberikan suatu deret pangkat yaitu sigma AN X min C pangkat N, N-nya dari 0 sampai tak hingga, maka ada tiga kemungkinan. Maka ada tiga kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya adalah deret konvergen saat X sama dengan C. Ini akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Yang kedua, deret konvergen untuk setiap nilai X. Dan yang ketiga adalah deret konvergen jika mutlak X min C kurang dari R. Nah, nanti di sini kita akan banyak berbicara tentang R. Apa itu R? R itu adalah radius konvergensi. R adalah radius konvergensi yang membuat nilai X min C itu sama ketika ke kanan dan sama ketika ke kiri. Ya, jadi radiusnya itu membuat titik pusatnya nanti akan punya jarak yang sama ke kanan ataupun ke kiri. Contohnya, saya punya misalkan seperti ini kasusnya. Di sini ada katakanlah min 2. Ya, ini garis bilangan. Misalkan ada min 2, kemudian di sini pastikan min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini R-nya itu berapa? Radiusnya berapa? Kalau posisinya atau titiknya tentu ada di tengah sini. Yaitu ada di berapa di sini? Ada di 1. Tetapi R itu bukan titiknya, tapi radius. Radius dia ke kanan dan radius dia ke kiri. Berapa dia radius ke kanannya? Yaitu ada 3. 1, 2, 3. Ke kirinya pun juga ada 3. 1, 2, 3. Jadi R dari kasus ini adalah sama dengan 3. Ya, radius konvergensi. Jarak yang membuat titik pusatnya itu punya jarak yang sama ke kanan ataupun ke kiri. Nah, untuk bentuk yang ketiga ini bisa kita uraikan, bisa kita jabarkan menjadi min R kurang dari X min C kurang dari R. Lalu min C-nya kita pindah ke kiri dan pindah ke kanan, maka menjadi C min R kurang dari X kurang dari R. Sorry, ini C plus R ya. C plus R, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk X itu ada di interval C min R sampai dengan C plus R. Gitu ya. Nah, yang kedua, deret konvergen untuk setiap X. Artinya, kalau saya punya sebuah garis bilangan, katakanlah R titiknya yang ada di sini, dia konvergen untuk setiap X. Berarti untuk X sama dengan 1 di sini, dia konvergen ya. 2 pun juga konvergen, 3 pun juga konvergen, bahkan sampai dengan tak hingga pun dia pasti juga konvergen. Begitu juga di sini nih. Ketika R-nya min 1, titiknya min 1, min 2, sampai dengan min tak hingga, dia juga konvergen. Berarti R-nya itu berapa? Radiusnya. Ke kanan dia ada sebanyak tak hingga, ke kiri pun juga sebanyak tak hingga. Jadi R untuk kasus yang kedua itu adalah sama dengan tak hingga.
Gitu. Nah, yang pertama, deret konvergen saat X sama dengan C. Ini artinya deretnya hanya konvergen di satu titik. Ya, deret konvergen di satu titik. Deret konvergen di satu titik, yaitu titik X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 10, X sama dengan min 10, min 1000, dan seterusnya. Kita simbolkan dengan X sama dengan C. Di sini berapa R-nya? Nah, kalau kasusnya nomor satu ini, R-nya itu berarti, kalau kita punya R di sini, otomatis dia ke kanan dan ke kiri itu hanya 0. Kenapa 0? Karena dia hanya konvergen di satu titik, yaitu titik C. Misalkan titiknya di sini adalah titik C. Berarti ke kanan dia 0, ke kiri pun juga dia 0. Otomatis R-nya sama dengan 0. Ya, jadi R yang pertama itu sama dengan 0. Radius konvergensinya itu sama dengan 0. Jadi teori inilah yang sangat penting untuk menggunakan atau untuk mengerjakan soal-soal terkait dengan interval konvergensi dari suatu deret pangkat. Ya, kita hanya akan diminta kapan sih deret itu konvergen. Pasti salah satu di antara ketiga sifat ini atau kemungkinan ini pasti akan terpenuhi. Salah satu dari ketiga kemungkinan ini pasti akan terpenuhi. Ya, coba kita bahas dengan contoh-contoh soal. Oke, ini saya hapus dulu. Kita coba bahas langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, yaitu deret n faktorial X pangkat N. Ini kita diminta mencari radius konvergensi. Kira-kira berapa R-nya? Ini gampang ya, simple. Kita langsung pakai uji rasio. Yaitu menggunakan limit. Limit dari AN plus 1 dibagi dengan AN. N-nya menuju tak hingga. Nah, ini gimana lanjutannya? Ya udah, AN-nya itu kan berarti N faktorial dikali X pangkat N. Sehingga AN plus 1-nya adalah N plus 1 faktorial dikali X pangkat N plus 1. Ya, tinggal dimasukin aja. Berarti AN plus 1-nya N plus 1 faktorial X N plus 1 dibagi dengan AN. AN-nya adalah N faktorial X pangkat N. Nah, seperti ini. Kemudian, limit N menuju tak hingga. Nah, N plus 1 faktorial ini bisa kita ubah bentuknya. Yaitu menjadi N plus 1 dikali N faktorial. Kalau kalian bingung, kenapa bentuknya seperti ini? Penjelasannya adalah N plus 1 faktorial itu kan sama dengan N plus 1 dikali. Semakin berkurang ya, berkurang 1 dikali N. Lalu dikali N min 1 dikali N min 2 dan seterusnya. Berarti N plus 1 faktorial itu sama dengan N plus 1 dikali dengan ini. Apa ini? Ini adalah N faktorial. Jadi N plus 1 faktorial di sini kita ganti dengan N plus 1 dikali N faktorial. Kemudian X pangkat N plus 1 itu menjadi X pangkat N dikali dengan X. Kita bagi dengan N faktorial dikali X pangkat N seperti ini. Ini bisa kita coret langsung. Nah, seperti ini. Ini saya hapus dulu. Sehingga hasilnya menjadi limit N menuju tak hingga N plus 1 dikali dengan X. Seperti ini. Nah, ini berapa nih hasilnya? Ini hasilnya ada 2. Yaitu yang pertama hasilnya tak hingga jika X-nya tidak sama dengan 0. Yang kedua adalah 0 jika X-nya sama dengan 0. Kok bisa?
Perhatikan, kalau X-nya 0 di sini, otomatis 0 dikali dengan bilangan berapapun, maka hasilnya adalah 0. Nih, tetapi kalau X-nya bukan bilangan 0, bilangan selain 0, katakanlah 1, min 1, min 1000, dan seterusnya, dikali dengan N plus 1, di mana N-nya itu menuju ke tak hingga, maka hasilnya adalah tak hingga. Makanya di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama tak hingga ketika X-nya tidak sama dengan 0, dan 0 ketika X-nya sama dengan 0. Oke, pertanyaannya R-nya berapa? Nah, uji rasio itu akan konvergen ketika hasil limitnya kurang dari 1. Di antara tak hingga dan 0 ini, mana yang kurang dari 1? Tentu yang bawah ya. Ini kurang dari 1. Berarti deret ini akan konvergen pada saat X sama dengan 0. Ya, konvergen saat X sama dengan 0. Ini akan terpenuhi di sifat yang pertama, yaitu X sama dengan C. Di sini C-nya adalah 0. Berarti otomatis R-nya adalah, ya ini, R-nya sama dengan 0. Ya. Jadi R-nya sama dengan 0. Jari-jari konvergensi atau radius konvergensinya itu sama dengan 0. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua di sini saya punya sebuah deret, yaitu min 1 pangkat N, X pangkat 2N, dibagi dengan 2N faktorial. Nah, kita diminta mencari berapa sih nilai R, tentukan R, ya, dan mungkin juga tentukan selang atau interval konvergensinya. Langsung aja di sini kita pakai limit ya, limit N menuju tak hingga, yaitu dari AN plus 1 dibagi dengan AN. AN plus 1-nya berarti yang mana? X pangkat 2N plus 1, X pangkat 2, N plus 1. Ini jangan lupa pakai kurung ya. Kalau tanpa kurung itu bisa berbeda hasilnya. Dibagi dengan 2N plus 1 faktorial. Kemudian dikali dengan 1 per AN. Yaitu dibalik ya. 2N faktorial dibagi X pangkat 2N. Seperti ini. Lalu ini gimana kelanjutannya? Yang ini bisa kita uraikan dengan yang ini. Ya, coba kita jabarkan. Yang atas itu menjadi X pangkat 2N dikali X pangkat 2. Yang bawah ini berarti menjadi 2N plus 2 faktorial. Dikali 2N faktorial dibagi X pangkat 2N. Ini bisa dicoret. Nah, kemudian tinggal N menuju tak hingga dari X pangkat 2 dikali 2N faktorial. Nah, ini yang bagian bawah bisa kita uraikan menjadi 2N plus 2 dikali 2N plus 1 dikali 2N faktorial. Coret, coret. Jadi sekarang tinggal X kuadrat dibagi 2N plus 2 dikali 2N plus 1. Jawabannya berapa? Sama dengan X kuadrat dibagi ini, ketika N-nya menuju tak hingga, itu hasilnya adalah 0. Ya. Ketika X-nya sama dengan 0 dibagi dengan ini, ya 0. X sama dengan 1, X sama dengan bilangan positif dibagi ini,
ininya menuju tak hingga tentu 0. X-nya berpada bilangan negatif kan nggak mungkin. Kenapa? Karena di sini X kuadrat. X kuadrat itu kan bilangan positif ya. Dibagi dengan 0 ya, dibagi dengan tak hingga ya berarti hasilnya pasti 0. Meskipun juga nanti X kuadrat itu, kalaupun ada nih, tapi kan nggak ada ya. Kalaupun ada bilangan negatif, yang dibagi dengan 0 ya tetap, yang dibagi dengan tak hingga tetap hasilnya adalah 0. 0 ini dalam uji rasio itu kurang dari 1, berarti dia konvergen. Konvergen di mana? Konvergen untuk setiap X. Ya, karena tadi dia konvergen ketika X-nya sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 0, X sama dengan min 1, dan seterusnya. Hasilnya itu sama dengan 0. 0 itu kurang dari 1 sehingga dia konvergen. Kalau dia konvergen untuk setiap X, berarti sifat yang dipakai yaitu sifat yang kedua, yaitu R-nya sama dengan tak hingga. Atau interval konvergensinya yaitu min tak hingga kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan tak hingga. Kira-kira gitu untuk pembahasan soal yang kedua ya. Oke, saya hapus untuk soal yang kedua ini. Jadi sebenarnya gampang untuk menentukan R atau radius konvergensi dan interval konvergensi dari deret pangkat. Kita tinggal menggunakan uji rasio ya. Kemudian cari tahu tuh kapan deretnya akan konvergen. Apakah akan terpenuhi di sifat yang pertama, atau yang kedua, atau bahkan yang ketiga. Pasti salah satunya akan terpenuhi. Nah, kemudian saya akan membahas soal yang ketiga, yaitu saya punya deret X pangkat N dibagi N. N dari 0 sampai dengan tak hingga. Nah, ini gimana nih? Nah, ini gampang ya. Ini kita langsung aja pakai uji rasio, yaitu limit N dari menuju tak hingga AN plus 1 dibagi dengan AN. Nah, seperti ini. Limitnya berarti N menuju tak hingga. AN plus 1-nya berapa? Ya gampang. X pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 dikali seper AN. Yaitu dibalik ya. N dibagi dengan X pangkat N. Seperti ini. Maka yang bagian atas ini bisa kita uraikan menjadi X pangkat N dikali X dibagi N plus 1 dikali N dibagi X pangkat N. Ini coret, ini coret. Berarti sekarang tinggal limit N menuju tak hingga dari X dikali N dibagi N plus 1. Nah ini itu sama aja dengan limit N menuju tak hingga dari N dibagi N plus 1 dikali X. Seperti ini ya. Nah, ini sendiri itu hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Karena ini merupakan ini merupakan bentuk tak tentu yang kalau kita langsung melakukan substitusi, hasilnya adalah tak hingga dibagi dengan tak hingga. Kemudian gunakan aturan L'Hospital, yaitu atas diturunkan, bawah pun juga diturunkan. N turunannya adalah 1, N plus 1 turunannya adalah 1. 1 dibagi 1 berarti 1. Ya, berarti hasilnya ini adalah 1 dikali dengan mutlak X. Hasilnya adalah mutlak X. Pertanyaannya kapan dia divergen? Dia akan divergen ketika kurang dari 1. Berarti jelas di sini 1 merupakan R-nya, radius konvergensinya. Intervalnya berarti ini kita uraikan nih, maka menjadi min 1 kurang dari X kurang dari 1. Apakah ini interval konvergensinya? Jawabannya bukan. Kenapa? Kita harus mengecek dulu apakah min 1 di sini juga konvergen dan apakah 1 di sini juga konvergen. Kalau min 1 konvergen, nanti akan menjadi kurang dari sama dengan, kalau 1 konvergen maka intervalnya menjadi X kurang dari sama dengan. Gitu ya, ada sama dengannya. Cara ngeceknya adalah kita masukin min 1 dan 1 ke deret awal. Kita masukin.
Yang pertama, untuk X sama dengan min 1. Kita masukin ke sini ya. Berarti jadinya adalah sigma N sama dengan 0 tak hingga min 1. X-nya kita ganti dengan min 1. Berarti min 1 pangkat N dibagi dengan N. Maka ini menjadi sigma min 1 per N. Ya enggak? Min 1 per N atau min sigma 1 per N. Ini merupakan deret harmonik yang divergen. Jadi yang pertama ini dia divergen. Kalau divergen berarti di sini tidak menggunakan tanda sama dengan. Ya, kecuali kalau konvergen. Sorry. Ini salah ya. Sorry. Dia ini deret berganti tanda. Deret harmonik yang berganti tanda. Sorry. Salah. Oke, kan seperti ini. Min 1 pangkat N dibagi dengan N. Ya, ini merupakan deret harmonik yang berganti tanda. Deret harmonik berganti tanda. Ya, kita sudah belajar kemarin tentang deret berganti tanda. Ya, kalau kita punya deret harmonik berganti tanda, dia jelas akan konvergen. Karena dia konvergen berarti min 1 di sini juga termuat. Kita tulis dengan sama dengan. Yang kedua, kita cek untuk X sama dengan 1 yang di sini. Untuk X sama dengan 1 berarti jadinya sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X di sini kita ganti dengan 1. Berarti 1 pangkat N dibagi dengan N. 1 pangkat N itu hasilnya adalah 1. Berarti ya jadinya ini sama dengan 1 dibagi N. Nah, yang ini baru dinamakan sebagai deret harmonik. Ya, dia jelas divergen. Nah, berarti kesimpulannya R sama dengan 1. Ini ya, sama dengan 1 R-nya. Dengan selang interval min 1. Min 1-nya konvergen, berarti pakai kurung siku. Min 1-nya konvergen, artinya dia masuk ke dalam interval sampai dengan 1. Tapi 1-nya divergen, berarti pakai kurung biasa. Karena 1-nya tidak termuat dalam interval. Kira-kira begitu untuk contoh soal yang nomor 3. Oke ya, semoga paham ya. Oke, saya lanjut untuk contoh soal yang terakhir. Ini saya hapus dulu. Jadi sebenarnya kan simpel ya menentukan R, radius konvergensi maupun interval konvergensinya. Rumusnya sudah ada, tinggal pakai uji rasio aja. Kemudian dihitung, dicari limitnya itu berapa. Nanti sesuaikan dengan kapan sih kalau deretnya tuh konvergen, hasilnya yaitu mesti kurang dari 1. Ya, cari yang kurang dari 1. Kemudian cocokkan dengan ketiga sifat yang ada di sini. Kira-kira mana yang cocok, mana yang sesuai? Pasti ada salah satu di antaranya yang sesuai. Entah itu yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Oke, kemudian kita punya contoh soal yang terakhir, yaitu X min 2 pangkat N dibagi dengan N kuadrat 3 pangkat N. Seperti ini. Oke. Dari soal ini berarti kita punya bahwa ya kita bahas satu persatu aja ya. AN-nya itu sama dengan X min 2 pangkat N dibagi N kuadrat 3 pangkat N. Kemudian AN plus 1-nya saya tulis di sini ya. Berarti X min 2 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 kuadrat 3 pangkat N plus 1. Kemudian kita hitung limitnya. Limit N menuju tak hingga untuk AN plus 1 dibagi dengan AN. Sama dengan limit N menuju tak hingga. Nah, ini AN plus 1-nya berarti yang ini kita masukin X min 2 N plus 1 dibagi N plus 1 kuadrat 3 pangkat N plus 1 dikali 1 per AN ya. Atau dibagi AN di sini.
Berarti AN yang di atas ini dibalik N kuadrat 3 pangkat N dibagi X min 2 pangkat N. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita jabarkan lagi ya. Limit N menuju tak hingga X min 2 N plus 1 itu bisa kita uraikan menjadi X min 2 pangkat N dikali X min 2. Yang di bawah berarti N plus 1 kuadrat. 3 pangkat N plus 1 bisa kita uraikan menjadi 3 pangkat N dikali 3. Di sini N kuadrat 3 pangkat N, yang di bawah tetap X min 2 pangkat N. Ini coret, ini dicoret, ini pun juga dicoret. Maka sekarang tinggal berapa ini? N kuadrat dibagi dengan N plus 1 kuadrat. N kuadrat dibagi N plus 1 kuadrat. Ini bisa kita keluarkan dari nilai mutlak karena jelas suku-sukunya positif, ya. Dikali dengan mutlak X min 2 dibagi dengan 3. Ya, X min 2 yang ini, 3 yang ini. Nah, yang ini bisa kita sederhanakan lagi nih. Menjadi N dibagi N plus 1 kuadrat. Karena pangkatnya sama-sama kuadrat. Bisa kita bikin dalam kurung seperti ini. Dikali X min 2 dibagi 3. Ini berapa hasil limitnya? Ketika N menuju tak hingga, jelas 1. 1 dikali ini, maka hasilnya adalah X min 2 dibagi 3. Itu hasil untuk perhitungan limitnya. Pertanyaannya kapan dia konvergen? Konvergen ketika dia kurang dari 1. Apakah 1 ini nilai R-nya? Bukan. Kenapa bukan? Karena bentuk umumnya itu adalah X min C. Bukan X min C dibagi konstanta yang lain. Di sini kan ada pembaginya nih 3. Kita bikin agar menjadi X min C. Berarti 3 ini pindah ke kanan. Kita kalikan dengan 1. Sehingga menjadi X min 2 kurang dari 1 kali 3, yaitu 3. Inilah nilai R yang diminta. R sama dengan 3. Kemudian kita mencari interval konvergensinya. Ini kita uraikan nih, berapa? Ini kan sama aja dengan min 3 kurang dari X min 2 kurang dari 3. Min 2-nya pindah ke kanan dan ke kiri. Maka menjadi min 1 kurang dari X kurang dari 5. Nah, ini harus kita cek lagi. Ya, ketika X sama dengan min 1, apakah dia konvergen? Kita harus cek dulu. Ketika X sama dengan 5 di sini, kita harus cek juga apakah dia konvergen atau tidak. Caranya berarti kita masukin, ketika X sama dengan min 1, kita masukin nih ke deret di awal, di atas. Kita cek apakah nanti deretnya konvergen. Kalau konvergen, berarti min 1-nya nanti termuat di interval. Dan X sama dengan 5, ini juga kita harus ngecek juga. Kita masukin juga ke dalam deretnya. Kemudian kita cek apakah deretnya nanti konvergen atau enggak. Kalau konvergen, ya udah, berarti 5 juga termuat dalam interval. Dan kalau kita hitung, dua-duanya nanti akan menghasilkan nilai yang konvergen. Ketika X sama dengan min 1, dia konvergen. Ketika X sama dengan 5, dia juga konvergen. Jadi kesimpulannya adalah R-nya sama dengan 3, yang ini tadi 3, pada selang konvergensi yaitu min 1 sampai dengan 5. Keduanya konvergen berarti pakai kurung siku. Min 1 sampai 5. Seperti ini ya. Jadi itu kesimpulannya untuk mencari radius konvergensi dan interval konvergensi dari suatu deret pangkat atau power series. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.